Selamat pagi, Pak. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan langkah-langkah dalam menyelesaikan soal ujian mata kuliah statistik pendidikan. Di sini saya akan menganalisis data hasil penelitian yang terdiri dari 30 sampel dan terdiri dari dua variabel. Variabel yang pertama adalah penggunaan gadget, dan variabel yang kedua, perkembangan sosial emosional anak. Di sini saya akan melakukan yang pertama, analisis apakah ada hubungan atau korelasi antara variabel penggunaan gadget dengan variabel perkembangan sosial emosional anak. Dan jika ada pengaruh, berapakah besar nilai pengaruhnya tersebut. Yang kedua, saya akan melakukan analisis apakah variabel penggunaan gadget memiliki pengaruh atau regresi terhadap perkembangan sosial emosional anak. Dan jika ada pengaruhnya, berapakah besar nilai pengaruhnya tersebut. Yang ketiga, saya akan membuat persamaan dari hasil analisis regresi atau pengaruh dari kedua variabel tersebut. Saya melakukan analisis menggunakan aplikasi SPSS. Jadi di sini saya sudah menyiapkan datanya dalam bentuk tabel Excel. Jadi datanya sudah saya buat dalam Excel, yaitu variabel penggunaan gadget dan juga data perkembangan sosial emosional anak. Tahap selanjutnya saya akan mengkopikan data yang ada pada variabel penggunaan gadget yang selanjutnya dipastikan ke tabel SPSS. Yang berikutnya, saya akan mengkopikan data pada variabel perkembangan sosial emosional anak. Kemudian dipastikan ke tabel SPSS. Kemudian di sini saya masuk ke variabel view untuk menulis nama dari masing-masing variabel. Yang pertama tadi variabel penggunaan gadget. Yang kedua variabel perkembangan sosial emosional anak, atau kita dapat menulisnya dengan SOSEM. Kemudian kita kembali ke data view untuk selanjutnya melakukan analisis apakah ada hubungan atau korelasi dari kedua variabel. Sebelum kita masuk ke analisis untuk menentukan apakah ada hubungan atau tidak dari kedua variabel, yang harus diperhatikan adalah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, datanya harus berbentuk ratio atau interval. Kemudian yang kedua, datanya harus berdistribusi normal. Jadi data yang dimaksud di sini bahwa data yang ada pada variabel penggunaan gadget dan variabel perkembangan sosial emosional anak. Untuk
menentukan kenormalan distribusi data, kita masuk ke analyze di SPSS, kita masuk ke analyze, kita menganalisisnya menggunakan non-parametric test, kemudian kita pilih sampel KS. Kemudian kita pindahkan kedua variabel ini, kita klik untuk menguji kenormalannya, kita klik di normal, kemudian klik OK. Jadi hasil analisisnya dalam bentuk tabel sampel Kolmogorov-Smirnov. Dan untuk menentukan kenormalan data, kita harus memperhatikan ada kriteria keputusannya, yaitu untuk menentukan kenormalannya bahwa kriteria keputusannya itu data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikannya adalah lebih besar dari 0,05. Jadi kita kembali ke output, data output dari hasil analisis menggunakan SPSS bahwa nilai signifikannya adalah 0,01. Nilai signifikannya untuk hasil analisis menggunakan sampel Kolmogorov-Smirnov bahwa untuk variabel penggunaan gadget nilainya 0,340 dan untuk perkembangan sosial emosional anaknya adalah 0,678. Jadi kita membuat kesimpulan bahwa untuk variabel penggunaan gadget nilai signifikannya adalah 0,340 dan nilai ini merupakan berada di atas 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk variabel penggunaan gadget distribusinya adalah berdistribusi normal. Kemudian untuk perkembangan sosial emosional anak, nilai signifikannya adalah 0,678. Dan ini juga merupakan datanya berdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke pengujian atau menganalisis korelasi atau hubungan dari kedua variabel. Karena keduanya berdistribusi normal, maka kita dapat melanjutkannya untuk melakukan analisis. Untuk melakukan analisis ini, ada hipotesis khususnya bahwa H0 itu berarti tidak terdapat hubungan dan H1 itu berarti terdapat hubungan. Dari hipotesis ini, untuk menentukan ada tidaknya hubungan, bahwa ada kriteria keputusan, yaitu H0 itu ditolak jika nilai signifikannya berada di bawah nilai 0,05. Jika H0 itu ditolak, maka H1-nya diterima. Jika H1-nya diterima, maka kedua variabel tersebut terdapat hubungan. Jadi selanjutnya kita masuk ke tabel SPSS untuk melakukan analisis korelasi atau hubungan dari kedua variabel. Kita pilih menu analyze, kemudian correlate, dan kita pilih bivariate. Kita masukkan variabelnya, variabel penggunaan gadget dengan perkembangan sosial emosional anak. Kita pilih person, kemudian klik OK. Jadi hasil analisisnya dalam bentuk tabel korelasi. Jadi kita melihat nilai signifikannya adalah bernilai 0,001. Nilai 0,001 ini merupakan berada di bawah
nilai 0,05. Jadi kita dapat membuat kesimpulannya berdasarkan kriteria keputusan bahwa nilai signifikannya adalah 0,001 itu lebih kecil dari 0,05. Maka H0-nya ditolak. H0-nya ditolak. Maka H1-nya diterima. Jika H1-nya diterima, maka variabel penggunaan gadget dengan perkembangan sosial emosional anak memiliki atau terdapat hubungan karena nilai signifikannya berada di bawah 0,05. Setelah kita sudah menentukan ada tidaknya hubungan, dan di sini sudah terjawab bahwa kedua variabel ini terdapat hubungan, selanjutnya kita menentukan berapa besar nilai hubungan dari kedua variabel. Jadi untuk menentukan hubungan dari kedua variabel, kita kembali ke tabel output SPSS. Kita melihat di person correlate. Jadi nilai besar hubungannya adalah bernilai min 0,570. Jadi kita kembali ke tabel untuk membuat kesimpulan. Jadi nilai hubungannya adalah min 0,570. Besar hubungan adalah bernilai negatif. Bernilai negatif dalam kurung kita tulis negatif. Karena bernilai negatif, maka kedua variabel memiliki hubungan berbanding terbalik. Karena nilainya adalah bernilai negatif. Artinya bahwa jika variabel penggunaan gadget semakin meningkat, maka perkembangan sosial emosional anak semakin menurun. Karena keduanya berbanding terbalik, jika salah satunya meningkat, maka satunya akan menurun. Jadi di sini, karena variabel penggunaan gadget meningkat, maka perkembangan sosial emosional anak akan menurun. Untuk pertanyaan yang pertama sudah terjawab, jadi kita masuk ke analisis yang untuk pertanyaan kedua, yaitu apakah ada pengaruh atau regresi dari kedua variabel. Untuk melakukan analisis regresi, ada juga persyaratan khusus. Persyaratan yang pertama yaitu jenis datanya harus interval atau ratio. Kemudian yang kedua, datanya harus berdistribusi normal. Dan ada lagi kriteria yang ketiga, bahwa kedua variabel harus bersifat linear. Jadi di sini untuk persyaratan yang pertama dan kedua sudah terpenuhi, kita langsung masuk ke menguji atau melakukan analisis untuk persyaratan yang ketiga, bahwa kedua variabel harus bersifat linear. Untuk melakukan pengujian ini, kita masuk ke SPSS.
kita melakukan analisis, kita masuk ke menu Analyze, kemudian kita pilih Compare Means, kita pilih Means, kemudian kita masukkan untuk dependent list, kita masuk variabel terikatnya, yaitu di sini variabel terikatnya adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi di sini variabel yang dipengaruhi atau variabel terikatnya adalah perkembangan sosial emosional anak. Kita masukkan ke dependent list. Kemudian untuk variabel bebasnya adalah penggunaan gadget. Kita masukkan ke independent list. Jadi kita masuk ke option. Di sini kita akan melakukan analisis atau pengujian. Apakah datanya bersifat linear atau tidak? Kita klik di Test for Linearity. Kemudian kita klik Continue. Selanjutnya kita klik OK. Jadi untuk melihat nilai, untuk bisa menentukan apakah datanya bersifat linear, maka kita melihat di tabel ANOVA Table. Jadi di sini kita menentukannya dengan melihat pada kolom signifikan bahwa untuk nilai linearnya, bahwa nilai di sini adalah 0,723. Jadi kita kembali ke data untuk melakukan analisis atau membuat kesimpulannya bahwa nilai linearnya adalah 0,723. Jadi nilai linearnya adalah 0,723. Maka nilai ini merupakan berada di atas 0,05, maka hubungan linearnya adalah jadi kedua variabel ini bersifat linear. Selanjutnya kita melakukan analisis regresi atau menganalisis apakah ada pengaruh dari kedua variabel ini, yaitu apakah ada pengaruh variabel penggunaan gadget terhadap perkembangan sosial emosional anak. Jadi simbol untuk pengaruh kedua variabel ini adalah RXY kuadrat. Untuk melakukan analisis regresi, kita kembali ke tabel SPSS. Kita masuk Analyze, kemudian kita pilih Regression, kemudian kita pilih Linear, kemudian kita kembali masukkan variabel terikatnya itu perkembangan SOSEM ke Dependent List, kemudian variabel penggunaan gadgetnya ke Independent List. Kemudian kita masuk ke statistik, kita pilih R-square, dan kemudian kita pilih deskriptif. Kemudian kita pilih continue, dan klik OK. Jadi datanya akan muncul pada tabel seperti yang muncul pada layar. Jadi untuk melihatnya kita
masuk ke atau melihatnya di tabel model summary. Jadi kita melihatnya di kolom R square bahwa nilai pengaruhnya, besar nilai pengaruhnya adalah 0,325. Kemudian kita kembali untuk membuat kesimpulan. Kita kembali, besar nilainya adalah 0,325. Kemudian kita masuk ke pengujian atau kita membawanya ke dalam bentuk presentasi. Berarti nilai besar pengaruhnya adalah 0,325. Kemudian kita masuk ke koefisien determinan menggunakan rumus R, X, Y RXY kuadrat dikali dengan 100%. Jadi hasilnya tadi nilai RXY kuadratnya adalah 0,325 dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 32,5%. Ini bernilai signifikan atau bermakna. Signifikan atau bermakna. Untuk rumusan masalah yang pertama dan kedua sudah terjawab. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu membuat persamaan berdasarkan hasil regresi. Kita untuk menentukan persamaan regresinya, kita menggunakan rumus Y sama dengan A tambah BX. Jadi untuk menentukan nilai A dan B-nya, kita melihat nilai pada tabel koefisien, yaitu untuk menentukan nilai A-nya adalah nilai konstanta, yaitu di sini nilai konstantanya 8,332. Kemudian nilai untuk menggantikan nilai B adalah bernilai min 0,485. Jadi kita kembali untuk membuat kesimpulannya. Kita ganti nilai A-nya dengan dengan 8,332, kemudian ditambah dengan nilai B-nya tadi adalah, kita tulis dalam kurung karena bernilai negatif, min 0,485. Min 0,485 kurung, kemudian kita hilangkan salah satu tandanya, kita menggunakan perhitungan dalam bilangan bulat, yaitu Y sama dengan 8 positif dikali dengan negatif, hasilnya negatif, berarti nilainya 8,332 dikurangi dengan 0,485. Jadi ini merupakan persamaannya bahwa Y sama dengan 8,332 dikurangi dengan 0,485.
Baik, demikian saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.